Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiah, tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Di sini Bapak ingin menjelaskan materi tentang akhlak terpuji. Sebelum Bapak ingin menjelaskan begitu banyak, mari kita mengamati gambar berikut ini. Ketika kita sudah mengamati dari gambar berikut, tentunya anak-anak bisa bertanya, bisa menyimpulkan, dan tentunya bisa memahami apa maksud dari gambar tersebut. Alhamdulillah, kita sebagai warga negara Indonesia, hidup di tanah air Indonesia yang sangat kita cintai ini, tentunya kita sering melihat tanah yang subur, bukit hijau yang menjulang tinggi. Hidung kita masih bisa menghirup udara yang sangat segar di pagi hari. Begitu pula kita yang hidup di perkotaan, maka kita akan dibuat takjub oleh indahnya langit di antara gedung-gedung yang bertingkat. Ini semua anak-anakku sekalian merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya kita harus pandai-pandai bersyukur. Jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Anak-anakku yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahukah kalian bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih karena sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik berupa kesehatan, baik berupa ilmu, baik berupa kenikmatan yang lainnya, masih banyak sekali. Dengan orang tua yang masih ada sehingga bisa membiayai sekolah kita, mempunyai teman yang baik, lingkungan masyarakat yang baik, kita bisa mengaji bersama-sama di pondok pesantren, kita masih bisa menikmati hidangan masakan dari orang tua kita. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berterima kasih pada Allah. Karena apa, anak-anakku sekalian? Orang yang pandai berterima kasih berarti dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam separuhnya adalah sabar, separuhnya adalah bersyukur. Bersabar atas apapun yang menimpa pada diri kita, bersyukur atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang berbahagia, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Yang pertama, mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berterima kasih pada Allah. Yang kedua, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak cukup hanya meninggalkan larangannya, tapi harus menjalankan semua perintahnya. Tidak cukup hanya menjalankan perintah saja, tapi kita harus sanggup menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang baik, yang positif. Kekayaan kita, harta kita,
tentunya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, membantu orang tua kita, membantu untuk menyekolahkan, memondokkan anak-anak kita, membantu kerabat-kerabat kita yang terdekat, famili-famili kita yang terdekat, kemudian fakir miskin, yatim piatu, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah menggunakan nikmat Allah. Tentunya kita adalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hal-hal yang baik. Yang keempat, cara berterima kasih kepada Allah adalah berbagi kebahagiaan dengan sesama. Ingat, sudah sering saya sampaikan bahwa kita ini tidak hanya berhubungan dengan Allah, tapi juga berhubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dalam bahasa anak kuliah ada vertikal, ada horizontal. Nah, ini maksudnya bagaimana? Bahwasanya seluruh ibadah kita ini ada dimensi sosial, ada dimensi ritual. Contoh, ketika kita mengucapkan takbir dalam sholat, kita awali dengan takbiratul ikhram bersamaan dengan niat Allahu Akbar kepada Allah. Kemudian sholat diakhiri dengan salam, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Ini adalah sebagai isyarat, sebagai petunjuk bagi kita bahwa kita harus menoleh ke kanan ke kiri, yaitu kita harus peka terhadap sesama manusia. Mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Di dalam zakat, tentunya kita puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian di akhir Ramadan kita disuruh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini adalah dimensi sosial. Haji, lillah, kita niat karena Allah, berangkat ke Baitullah. Tentunya menjalankan rukun Islam yang kelima. Tidak cukup hanya haji berangkat ke Baitullah, tapi tentunya di situ ada penyembelihan hewan kurban Idul Adha. Apalagi ada sekalian, banyak sekali di antara ibadah-ibadah ini menggambarkan kepada kita untuk selalu peka, untuk selalu berbagi dalam kebaikan. Kebaikan kepada Allah, dan tentunya kita berbuat baik kepada sesama manusia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa selain kepada Allah, kita juga perlu berterima kasih kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita yang mengajarkan ilmu. Mereka sangat berjasa dalam hidup kita ini. Bagaimana cara berterima kasih kepada mereka? Ya tentunya kita menghormati, menyayangi, dan mendoakan mereka. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.